Ini seolah-olah sebagai win-win solution ya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023. Dan pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-104 teman-teman ya. Dan kita akan membahas mengenai manajerial pada video kali ini berlaku untuk semua formasi. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti biasa di sini aku mau ingatkan dulu mengenai nilai ambang batas dan bobot untuk PPPK tahun 2023 ini teman-teman ya. Semoga tidak ada perubahan. Jadi beberapa seleksi yang akan teman-teman ikuti. Yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis. Ini tergantung dari formasi masing-masing teman-teman ya. Bisa jadi yang masuk adalah teori, bisa jadi mengenai pasal, bisa jadi mengenai beberapa keputusan terkait instansi yang teman-teman lamar. Nah, di sini ada 90 butir soal untuk yang PPPK teknis dan juga nakas teman-teman ya. Sedangkan untuk yang guru ada 100 soal teman-teman untuk yang guru. Nah, kemudian ada juga di sini seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Nah, untuk yang 3 ini mirip-mirip soalnya untuk semua formasi teman-teman ya. Semua formasi. Dan kali ini kita khusus akan membahas pada video kali ini adalah kompetensi manajerial teman-teman. Jadi untuk kompetensi manajerial ini soalnya nanti ada 25 teman-teman ya. Dengan 4 pilihan jawaban yaitu A, B, C, dan D saja teman-teman. Untuk manajerial ini tidak ada jawaban yang salah teman-teman ya, semuanya memiliki poin, hanya ada yang lebih rendah dan ada yang lebih tinggi. Kecuali kalau teman-teman tidak menjawab soal, maka kalian akan mendapatkan 0, kemudian ada nilai terendahnya 1, kemudian nilai tertinggi tentu 4 teman-teman ya. Untuk melewati passing grade, teman-teman minimal bisa menjawab soal itu dengan poin 3 untuk setiap soalnya teman-teman ya. Dan syukur-syukur kalau teman-teman bisa mendapatkan poin 4 semuanya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya materi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 yang kemungkinan akan menjadi acuan juga untuk tahun PPPK tahun 2023 ini teman-teman ya. Ada 8 indikatornya atau materinya. Yang pertama terkait integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini biasa saya singkat dengan JU, P, Mandiger, Hana berat teman-teman ya. Jika teman-teman punya yang singkatan yang lebih mudah untuk diingat, silahkan komen saja di kolom komentar. Kemudian yang kedua terkait kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, untuk lebih rincinya 8 indikator ini saya akan berikan masing-masing satu soal teman-teman ya. Kita langsung saja ke soal berikutnya. Oke teman-teman, ini dia soal kita yang pertama terkait integritas. Suatu hari saat harus mengerjakan tugas, tetangga Anda mengajak untuk memenuhi undangan jamuan pernikahan temannya. Tenggat waktu tugas Anda hanya 3 jam untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Akan tetapi tetangga Anda tidak memiliki teman untuk menghadiri acara tersebut. Tindakan Anda: A, memintanya mengajak tetangga yang lain. B, merekomendasikan beberapa nama yang sesuai dengan karakternya. C, berterus terang bahwa Anda harus menyelesaikan tugas segera. D, berjanji akan menemaninya di lain kesempatan. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini inti masalahnya di mana sih? Anda harus mengerjakan tugas. Tenggat waktunya 3 jam teman-teman ya, tugas Anda harus diselesaikan. Kemudian teman Anda tidak memiliki teman untuk menghadiri jamuan. Nah, mana yang lebih Anda pentingkan? Apakah pekerjaan atau teman, teman-teman?
ya. Nah, di sini tentunya teman-teman harus mementingkan masalah pekerjaan teman-teman ya, karena di sini adalah seleksi untuk mendapatkan karyawan terbaik teman-teman ya, bukan mendapatkan empati dari teman Anda teman-teman. Jadi meskipun Anda sebenarnya akan menghadiri acara jamuan tersebut bersama teman Anda dalam kenyataannya, tapi saat mengerjakan soal teman-teman harus mendahulukan terkait pekerjaan teman-teman. Oke, kita lihat yang A, memintanya mengajak tetangga lain. Ini baik ya. Yang B, merekomendasikan beberapa nama yang lebih sesuai dengan karakternya. Kita lihat antara yang A atau yang B teman-teman. Tentu yang B yang lebih unggul daripada yang A ya, karena di sini Anda hanya memintanya mengajak tetangga yang lain. Tetangga yang lain ini yang seperti apa? Dijelaskan kembali dengan yang B, merekomendasikan beberapa nama yang sesuai dengan karakternya. Jadi yang A ini bisa kita eliminasi teman-teman. Kemudian yang C, berterus terang bahwa Anda harus menyelesaikan tugas segera. Mana yang lebih unggul teman-teman, B atau C? Yang B teman-teman ya lebih unggul. Kenapa? Karena kalau Anda hanya merekomendasikan beberapa nama, bisa jadi nanti dia bilang, saya maunya kamu saja gitu. Tapi kalau Anda berterus terang bahwa Anda harus menyelesaikan tugas, maka tidak ada alasan untuk dia tetap mengajak Anda gitu teman-teman ya. Jadi lebih unggul yang C teman-teman dibandingkan yang B. Yang B kita eliminasi. Kita lihat yang D, berjanji akan menemaninya di lain kesempatan. Bagaimana kalau lain kesempatan saat dia mengajak Anda harus mengerjakan tugas lagi gitu ya, karena waktu kita tidak tahu gitu teman-teman, apakah Anda punya kesempatan atau tidak. Jadi untuk memberikan janji ini tidak sesuai teman-teman ya, untuk memberikan solusi yang saat ini ada, karena di sini teman Anda membutuhkan teman untuk menghadiri acara tersebut ya. Jadi untuk berjanji saja di lain kesempatan tidak menyelesaikan masalah dia gitu ya. Tentu yang C lebih unggul dibandingkan yang D teman-teman. Jadi yang D kita eliminasi. Jawaban yang memiliki poin paling tinggi di sini yang C, poinnya 4 teman-teman ya, terkait dengan jujur. Gitu teman-teman ya. Oke, jika teman-teman punya jawaban yang lain silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini terkait dengan kerjasama. Anda memiliki sebuah usaha yang sudah berjalan sekitar 5 tahun. Anda ingin menaikkan keuntungan dari usaha tersebut. Anda sudah mencoba beberapa cara seperti pembaruan produk, penambahan tim pemasaran, dan pemberian diskon, akan tetapi perubahannya tidak signifikan. Seorang teman lama mengajukan kerjasama dengan keuntungan yang menjanjikan, akan tetapi Anda tidak akrab dengannya. Sebaiknya A, menolak tawaran tersebut sebab takut ditipu. B, meminta waktu untuk berpikir sampai batas waktu yang tidak ditentukan. C, meminta saran dari teman lain lebih dahulu. Atau yang D, menerima peluang kerjasama tersebut untuk meningkatkan keuntungan. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Di sini masalahnya di mana teman-teman? Seseorang teman lama mengajukan kerjasama dengan keuntungan yang menjanjikan, akan tetapi Anda tidak akrab dengannya. Ini ya intinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kalau sudah mepet waktunya, biasanya kata kunci untuk soal itu ada di akhir-akhir kalimat teman-teman. Nah, kita lihat di sini mana yang teman-teman dahulukan. Apakah terkait kepercayaan Anda terhadap teman Anda yang tidak akrab ini, ataukah kerjasama yang menjanjikan keuntungan gitu ya. Yang A, menolak tawaran tersebut sebab takut ditipu. Ini kalau misalkan di soal dikatakan bahwa teman Anda itu tukang tipu dari dulu, misalkan baru Anda takut ditipu. Tapi di sini alasannya dia itu hanya tidak akrab saja dengan Anda teman-teman. Jadi ini saya rasa tidak memiliki poin yang lebih maksimal ya. Kemudian yang B, meminta waktu untuk berpikir sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Berpikir ini baik teman-teman ya, tapi di sini kalau sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sampai berapa lama Anda harus berpikir? Belum tentu kesempatan yang sama akan datang lagi teman-teman ya. Kesempatannya belum tentu sampai batas waktu yang tidak ditentukan ini teman-teman. Jadi ini juga menggantung teman-teman ya. Apa-apa yang digantung itu nggak enak teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang C. Meminta saran dari teman lain terlebih dahulu. Nah, teman lain meminta saran, oke lah ya. Kita lihat dulu yang D. Menerima peluang kerjasama tersebut untuk meningkatkan keuntungan. Di sini apakah Anda hanya meminta saran saja atau menerima peluang? Di sini kalau Anda meminta saran, bisa jadi teman Anda ini yang memberikan saran ini bisa bilang iya atau tidak, bisa terima atau menolak gitu teman-teman ya. Sedangkan di sini masalahnya Anda harus meningkatkan keuntungan. Salah satunya dengan kerjasama gitu. Tapi Anda hanya tidak akrab saja teman-teman ya.
tidak akrab saja, Anda bisa mengakrabkan diri, teman-teman. So, jawaban yang memiliki poin paling tinggi di sini yang D ya, menerima peluang kerjasama tersebut untuk meningkatkan keuntungan. Ini poinnya 4, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Ini terkait dengan komunikasi, teman-teman ya. Tina adalah karyawan baru di sebuah perusahaan. Perusahaan sedang mengerjakan sebuah proyek penting yang berkaitan dengan pemrograman perangkat lunak. Tina memiliki sebuah ide yang menurutnya akan sangat membantu proyek tersebut. Sebagai karyawan junior, Tina sebaiknya A. menyampaikan langsung idenya saat rapat proyek, B. meminta senior untuk menyampaikan idenya, C. menunda mengatakan idenya sampai ada yang bertanya, atau yang D. menimbang baik buruk ide tersebut. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Hai teman-teman, buat kalian yang lagi cari e-book untuk persiapan PPPK tahun 2023, aku merekomendasikan kalian untuk pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Isinya sudah ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara teman-teman. Sudah ada soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya. Ada bocoran soal PPPK tahun 2022, ada kisi-kisi beberapa kompetensi teknis, dan ada trik menjawab soal cepat. Jadi buat kalian yang lagi persiapan untuk menghadapi PPPK tahun 2023, aku saranin banget kalian untuk mempunyai e-book ini teman-teman. Langsung aja DM ke IG aku. Oke teman-teman, semoga sukses. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini intinya adalah Tina memiliki sebuah ide yang menurutnya akan sangat membantu proyek tersebut. Nah, tindakan dia sebagai junior, ini ditekankan dia sebagai junior ya. Ini sebagai pengecoh aja teman-teman sebenarnya. Kita lihat di sini ya, menyampaikan langsung idenya saat rapat proyek. Ini bagus teman-teman ya, karena dia memiliki ide yang menurutnya baik, maka dia harus menyampaikan. Kemudian yang B, meminta senior untuk menyampaikan idenya. Di sini teman-teman lebih memilih senior yang menyampaikan ide kalian atau kalian sendiri. Tentu harusnya Anda sendiri yang menyampaikan ide Anda teman-teman ya, bukan senior. Jadi yang ini tidak lebih unggul dari yang A. Kemudian yang C, menunda mengatakan idenya sampai ada yang bertanya. Bagaimana kalau tidak ada yang bertanya? Ini juga tidak memiliki solusi yang baik. Kemudian yang C, menimbang baik buruk ide tersebut. Tentu Anda harus menimbangnya. Tapi intinya apakah Anda akan menyampaikan ide Anda atau tidak gitu teman-teman ya. Jadi yang lebih unggul di sini yang memiliki poin 4 adalah yang A teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 4 terkait orientasi pada hasil. Anda dan tim sedang mengerjakan sebuah proyek. Tim Anda sudah merencanakan setiap agenda pengerjaan proyek tersebut dan direncanakan proyek akan selesai akhir pekan ini. Anak Anda meminta Anda untuk mendampinginya pada acara kemah sekolah yang dimulai besok hingga akhir pekan. A. Saya akan mengerjakan proyek di tempat kemah. B. Saya meminta pasangan atau anggota keluarga lain untuk menemani anak saya. C. Saya lebih mementingkan proyek perusahaan. Atau yang D. Anak saya satu-satunya alasan untuk bekerja mencari nafkah. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat anak Anda meminta Anda untuk mendampinginya pada acara kemah sekolah yang dimulai besok hingga akhir pekan. Sedangkan pengerjaan proyek itu juga sudah direncanakan akan selesai akhir pekan ini. Berarti waktunya sama ya. Waktu sama antara anak yang kemah dan juga penyelesaian pengerjaan proyek. Nah, mana yang lebih Anda dahulukan gitu ya. Nah, yang A, saya akan mengerjakan proyek di tempat kemah. Ini seolah-olah sebagai win-win solution ya. Tapi Anda tidak akan maksimal teman-teman ya, tidak akan fokus, tidak akan konsentrasi. Karena di tempat kemah Anda tidak hanya melihat saja teman-teman ya, tapi Anda juga mendampingi, melakukan kegiatan juga. Jadi ini tidak memiliki poin yang maksimal. Kemudian yang B, saya meminta pasangan atau anggota keluarga lain untuk menemani anak saya. Ini adalah solusinya teman-teman ya, solusi yang baik. Kenapa? Karena anak Anda memiliki pendamping, yaitu pasangan atau anggota keluarga, dan Anda secara tersirat disebutkan di sini Anda harus mengerjakan proyek tersebut. Gitu ya. Karena Anda tidak ikut kemah, maka Anda pasti mengerjakan proyek. Seperti itu ya, secara tersirat di yang B ini. Kemudian yang C, saya lebih mementingkan proyek perusahaan. Ini hanya pendapat teman-teman ya, pendapat. Bukan menunjukkan keputusan Anda apakah Anda mengerjakan proyek atau tidak gitu ya, dan tidak ada solusi juga yang Anda berikan untuk anak Anda yang berkemah di C ini. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang D, anak saya satu-satunya alasan untuk bekerja mencari nafkah. Ini betul ya, kalimatnya betul. Tapi di sini kita fokus pada
karyawan yang mau bekerja gitu ya. Karyawan yang mementingkan pekerjaan gitu, teman-teman. Jadi ini tidak menunjukkan sesuatu yang tepat ya, tidak menunjukkan tindakan Anda, tapi hanya pendapat juga teman-teman ya, hanya pendapat bahwa Anda memang mementingkan anak Anda gitu. So di sini yang memiliki poin paling tinggi yang B teman-teman ya, saya meminta pasangan atau anggota keluarga lain untuk menemani anak saya. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 5. Ini terkait pelayanan publik teman-teman. Ahmad adalah manajer di sebuah toko serba ada teman-teman ya. Suatu hari ia melihat salah satu karyawan melayani pelanggan dengan wajah judes dan tidak bersahabat. Ahmad melihat pelanggan seorang wanita parubaya yang berpenampilan sederhana. Sebaiknya Ahmad A. memaklumi hal tersebut sebab mungkin pelanggan hanya bertanya-tanya tanpa membeli. B. Mengganti karyawan yang melayani pelanggan tersebut. C. Meminta karyawan tersebut untuk melayani pelanggan sebaik mungkin. Atau yang D. Meminta karyawan tersebut untuk tidak memandang rendah pelanggan. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda adalah manajer di sebuah toserba. Nah, ada karyawan Anda yang berwajah judes dan tidak bersahabat. Kemudian pelanggannya berpenampilan sederhana. Nah, bagaimana tindakan Ahmad ini sebagai seorang manajer, teman-teman? Yang A. Memaklumi. Jangan, teman-teman. Kalau katanya di sini memaklumi hal tersebut, tindakan karyawannya yang tidak bersahabat ini, maka ini tidak baik. Maka Anda juga sebenarnya tidak bersahabat dengan pelanggan. Kemudian yang B. Mengganti karyawan yang melayani pelanggan tersebut. Kita lihat dulu yang C ya. Meminta karyawan tersebut untuk melayani pelanggan sebaik mungkin. Mana yang lebih unggul, B atau C teman-teman? Anda mengganti karyawan atau meminta karyawan tersebut untuk melayani pelanggan sebaik mungkin? Tentu yang C lebih unggul teman-teman ya. Karena kalau yang B ini Anda mengganti karyawan tersebut, bisa jadi karyawan yang sedang berwajah judes ini akan melakukan hal yang sama lagi kepada pelanggan lainnya. Jadi ini tidak menyelesaikan permasalahan secara maksimal teman-teman ya. Yang B ini kita eliminasi. Kemudian yang D. Meminta karyawan tersebut untuk tidak memandang rendah pelanggan. Mana yang lebih unggul? Memintanya untuk tidak memandang rendah pelanggan atau memintanya untuk melayani pelanggan sebaik mungkin? Yang C teman-teman yang lebih unggul ya. Karena kalau masalah dia mau memandang rendah atau tidak pelanggan itu urusan pribadi dia. Urusan dia di dalam diri dia teman-teman ya, di dalam diri dia. Tapi kita berharap outputnya teman-teman ya, luarannya, mau dia memandang rendah atau tidak, harusnya luarannya dia melayani pelanggan sebaik mungkin gitu teman-teman ya. Jadi yang lebih unggul di sini yang C memiliki poin 4, poin 3 ada di D teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 6. Pengembangan diri dan orang lain. Anda bekerja di sebuah perusahaan cabang. Perusahaan akan mengadakan seminar guna pelayanan yang semakin maju ke depannya. Anda baru saja mengikuti pelatihan pelayanan di perusahaan pusat dan diminta untuk menjadi pemateri pada acara seminar. A. Saya dengan senang hati menerima tawaran tersebut. B. Saya meminta atasan saya untuk melakukannya agar hasil lebih baik. C. Saya mengikuti pelatihan tidak seorang diri sehingga banyak kandidat yang mungkin bisa memberikan materi pada acara seminar. Atau yang D. Saya terkesan dengan undangan menjadi pemateri. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Hai teman-teman, buat kalian yang mau daftar CPNS tahun 2023, aku ada kabar gembira teman-teman ya. Karena dari Maxima akan mengadakan kelas belajar online. Apa saja sih keuntungannya untuk mengikuti kelas belajar online dari Maxima ini? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 22 kali pertemuan. Setiap pertemuan akan ada 90 menit teman-teman. Kemudian ada post-test dan pre-testnya juga setiap kali pertemuan. Teman-teman akan mendapatkan 4 paket tryout online sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Full materi TIU, TWK, dan juga TKP, kemudian rekaman video dan PDF kelas Zoom. Kemudian ada juga join grup belajarnya teman-teman. Jadi teman-teman tunggu apa lagi teman-teman ya. Harga normalnya adalah Rp300.000 teman-teman ya. Tapi teman-teman jangan khawatir karena dengan kode promo dari aku teman-teman akan mendapatkan harga khusus, yaitu hanya bayar Rp225.000 saja teman-teman ya. Teman-teman sudah bisa mengakses beberapa keuntungan dari kelas belajar online ini teman-teman. Jangan lupa kalian pakai kode promo dari aku yaitu Lili Sukses ASN. Kelas belajar ini akan dimulai dari tanggal 11 September tahun 2023 ini teman-teman ya. Jadi buat kalian yang bersemangat nih untuk mengikuti CPNS tahun 2023, jangan lupa segera daftar biar kalian tidak ketinggalan kelasnya. Oke teman-teman, semangat, semoga kalian sukses.
Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini intinya adalah Anda diminta untuk menjadi pemateri pada acara seminar. Ya, apakah Anda menerima atau menolak teman-teman ya atau tidak gitu. Saya dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Ini baik teman-teman ya, karena kalau ada peluang untuk pengembangan diri dan orang lain, Anda harus menerimanya ya, sebisa mungkin diterima, jangan ditolak teman-teman. Kemudian yang B, saya meminta atasan saya untuk melakukannya agar atasan melakukannya. Apapun alasannya di sini melakukannya agar hasil lebih baik. Misalkan ini bumbu-bumbunya saja teman-teman, intinya Anda menolak. Kalau Anda menolak berarti ini tidak baik teman-teman ya, kita eliminasi. Kemudian yang C, saya mengikuti pelatihan tidak seorang diri. Banyak kandidat yang mungkin bisa memberikan. Ini juga dia ngeles, nggak mau jadi pemateri, kita eliminasi. Yang D, saya terkesan dengan undangan tersebut. Terkesan saja tidak cukup memberikan jawaban teman-teman ya. Karena di sini yang A, Anda langsung menerimanya. Tidak hanya terkesan bisa jadi Anda mau atau tidak gitu ya, mau atau tidak. So, jawaban yang lebih tepat di sini yang A teman-teman ya. Oke, yang poinnya 4. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 7. Mengelola perubahan. Tempat kerja Lani sedang melakukan perubahan sistem kerja. Para karyawan sudah terbiasa melakukan pekerjaan secara manual tanpa dibantu oleh program komputer. Akan tetapi pimpinan ingin setiap pekerjaan dikerjakan dengan lebih cepat. Ia meminta karyawan menggunakan program komputer mulai pekan depan. Tanggapan Lani, harusnya diadakan seminar pelatihan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. B, perubahan tiba-tiba tidak akan berhasil. C, baik untuk melakukan perubahan sebab zaman sudah semakin maju. Atau yang D, semua karyawan harus mulai mempelajari program tersebut dari berbagai sumber. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Intinya adalah di sini teman-teman, meminta karyawan menggunakan program komputer mulai pekan depan. Harusnya diadakan seminar pelatihan. Benar teman-teman ya, tapi di sini sebelum mengambil keputusan katanya. Padahal keputusan sudah diambil ya pekan depan. Berarti masih ada waktu untuk belajar 1 pekan ya. Waktu belajar 1 pekan gitu teman-teman. Kemudian yang B, perubahan tiba-tiba tidak akan berhasil. Ini negatif, langsung eliminasi. C, baik untuk melakukan perubahan sebab zaman sudah semakin maju. Ini bagus teman-teman ya, tapi ini hanya pendapat ya, bukan tindakan. Hanya pendapat, bukan tindakan, kita eliminasi. Yang D, semua karyawan harus mulai mempelajari program tersebut dari berbagai sumber. Mana lebih unggul teman-teman, A atau D? Tentu yang D teman-teman ya. Jadi semua karyawan harus berinisiatif untuk belajar tentang program tersebut. Tidak hanya mengandalkan seminar pelatihan gitu teman-teman. Meskipun baik untuk mengadakan seminar pelatihan. Gitu ya. Jadi poin 4 di D teman-teman untuk nomor 7 ini. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 8. Terkait pengambilan keputusan, Anda salah satu anggota tim pemasaran. Tim sedang melakukan event marketing di sebuah perumahan di tengah kota. Seorang pelanggan menanyakan beberapa hal yang tidak tercantum pada aturan tertulis. Pimpinan maupun penanggung jawab sedang tidak di lokasi. Sementara keputusan harus segera diambil. Tindakan Anda, A, meminta pelanggan menunggu hingga penanggung jawab acara kembali. B, mengambil keputusan setelah musyawarah bersama semua tim. C, menghubungi penanggung jawab untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan segera. Atau yang D, mengulur-ulur waktu hingga penanggung jawab kembali ke lokasi. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, untuk yang nomor 8 ini adalah soal nomor terakhir teman-teman ya, karena ini adalah indikator terakhir pengambilan keputusan. Nah, Mimin mau minta tolong teman-teman, silahkan bantu Mimin untuk meramaikan video ini dengan komen di kolom komentar. Jawaban kalian itu apa? A kah, B kah, C atau yang D? Dan jangan lupa sertakan juga alasan teman-teman apa, karena teman-teman sudah memilih jawaban tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.